Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Senang sekali teman-teman bisa bertemu lagi dengan saya, Farika Rahmawati. Masih di kelas public speaking, saya akan bercerita dan juga menjelaskan hari ini topiknya adalah active listening skills. Nah, sering nggak sih kita mikir bahwa public speaking itu adalah kemampuan berbicara ya, seni berbicara. Artinya kita harus terus belajar untuk berbicara dong. Benar, dominasi jawaban teman-teman benar. Tetapi ada satu kunci public speaking yang perlu teman-teman tahu. Bahwa ketika kita ingin menjadi seorang pembicara, bukan sekedar kita harus bisa memberikan pesan, menyampaikan pesan, tetapi kita juga harus memiliki kemampuan mendengarkan. Active listening skill ini adalah sesuatu yang bagi saya sendiri sangat penting untuk dilatih. Karena kalau kita tidak melatih ini gitu ya, sulit mungkin bagi kita yang memiliki kebiasaan untuk berbicara gitu ya, cenderung sulit untuk mau mendengarkan orang lain. Padahal orang lain sangat butuh untuk dipahami, sangat butuh untuk didengarkan. Dan dengan kita bisa memfasilitasi hal tersebut, maka orang lain akan sangat nyaman dan dapat lebih mudah untuk memahami dan juga menangkap pesan-pesan kita. Setuju kan, teman-teman? Oke, langsung aja kita bahas ya. Active listening skill. Baik, teman-teman. Berdasarkan hasil riset gitu ya, ditemukan bahwa the biggest communication problem is we do not listen to understand. Sering banget nih kejadian bahwa kita itu nggak mau mendengarkan gitu ya untuk memahami seseorang. Kita hanya mendengarkan untuk kemudian menjawab. We listen to reply. Nah, ini menurut saya adalah salah satu kesalahan yang perlu kita hindari gitu ya. Seandainya misalnya saya menjadi pembicara sebuah seminar gitu ya, bukan sekedar sesi Q&A itu diisi dengan mereka bertanya kemudian saya menjawab gitu ya. Jawaban saya akan menjadi sangat tidak maksimal gitu ya, sangat biasa aja gitu ya. Dan jawaban saya juga mungkin tidak bisa terkena dan menyentuh hati audiens. Karena kenapa? Karena kita tidak memahami bagaimana sih sebenarnya yang ditanyakan, yang dirasakan, dan apa yang dibutuhkan oleh audiens gitu ya. Kunci dari public speaking ini adalah komunikasi. Seperti yang sering kita bahas gitu ya, komunikasi itu bukan sekedar ngobrol, bukan sekedar bicara, tetapi kita memiliki pesan efektif yang sampai dari saya ke audiens, begitu juga ketika teman-teman audiens hendak berkomentar dan juga berbicara langsung dengan saya. Mungkin teman-teman ada yang komen dan tanya di YouTube, ada pula mungkin yang bisa gitu ya untuk berinteraksi langsung. Tapi akan sangat berbeda gitu ya ketika kita tidak berusaha mendengarkan tetapi langsung memberikan judgmental, langsung memberikan penghakiman dan jawabannya itu menjadi tidak memuaskan audiens seperti itu. Sehingga active listening skill ini teman-teman perlu kita latih gitu ya untuk membangun rasa kepercayaan di antara kita bersama. Sebagai contoh seperti apa? Biasanya gitu ya ketika saya hendak memulai kelas perkuliahan, saya biasanya misalnya saya membawakan active listening skill, maka saya akan tanya dulu, teman-teman, ada di sini yang sudah paham apa itu active listening skill gitu ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan terbuka yang memicu teman-teman untuk menjawab berdasarkan pengetahuan yang mungkin sudah ada di benak teman-teman. Ini sangat bermanfaat gitu ya bagi seorang public speaker setidaknya untuk tahu sampai di mana pemahaman audiens gitu ya. Kalau memang dia ternyata sudah ada di level high ya berarti kita tidak perlu mengulangi materi yang mereka sudah tahu. Tapi kalau dominasi dari audiens ini masih kurang paham, maka kita boleh melanjutkan materi tersebut. Masih ingat kan kunci yang kemarin kita sudah bahas di do and don'ts public speaking. Kuncinya adalah jangan membawakan materi yang audiens tidak mau tahu dan yang audiens sudah tahu gitu ya. Nah,
Kemudian bagaimana caranya gitu ya kita melatih active listening skill ini. Nah, yang pertama kita bisa coba tadi dengan ask specific question gitu ya. Apa sih yang kamu tahu tentang active listening skill? Biarkan mereka menjawab gitu ya. Lalu itu menjadi perbendaharaan kita yang akan kita simpan gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa build trust and establish rapport gitu ya. Jadi kita bisa membangun kepercayaan dengan satu sama lain saling bercerita. Mungkin kalau di kelas saya biasanya memulai kelas itu dengan melakukan inspiring story gitu. Jadi saya ingin tahu sisi lain dari mahasiswa. Mungkin mereka akan bercerita tentang kehidupannya, percintaannya, ataupun bisnisnya gitu ya. Yang membuat saya tahu, oh berarti mahasiswa ini sudah ada di level A, B, atau C gitu ya. Kemudian, active listening skill technique can help you truly understand what people are saying in conversation and meeting gitu ya. Jadi biarkan kita punya sesi bergantian. Kalau memang ini workshop, maka mungkin kita bisa akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk menjadi pembicara gitu ya. Mungkin saat berdiskusi atau melampirkan hasil presentasi. Tapi kalau memang acaranya ini adalah acara yang satu arah gitu ya, public speaking yang memang mereka hanya menerima materi, tidak apa juga gitu ya, berikan mereka kesempatan untuk bicara sehingga kita mampu mendengarkan gitu ya. Nah, dengan cara ini gitu ya, kita jadi tahu gitu ya, bagaimana kita harus memposisikan verbal dan non-verbal komunikasi yang perlu kita siapkan. Sebagai contoh, kalau kita sudah paham gitu ya dari gaya bahasa mereka, misalkan kita melihat mereka ngantuk atau bosan gitu ya, secara nonverbal mereka sebenarnya sudah menampaikan pesan gitu ya. Aduh lama banget sini materinya gitu ya. Makanya mereka udah yang kayak ngambil posisi ngantuk, goler-goler di meja gitu ya. Nah, disitulah teman-teman harus bisa membaca pesan verbal dan nonverbal. Meskipun mereka tidak bilang, oke, kita harus ice breaking. Atau mungkin meskipun mereka nggak bilang, oke, ini berarti saatnya kita untuk games, gitu ya. Nah, ini. Dengan teman-teman memahami gitu ya kata-kata komunikasi yang baik, usahakan misalnya tidak medok, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu sangat memudahkan audiens gitu ya. Tapi kalau misalnya ini acaranya mungkin internasional, maka ya you have to use English gitu ya. Nah, dari sini juga kita boleh bermain gitu ya, ekspresi, body language, komunikasi nonverbal sehingga kita punya kesan yang baik kepada audiens. Nah, ini gitu ya, pesan verbal dan nonverbal yang kita rumuskan sekarang ini adalah salah satu cara kita juga untuk bisa berbaur gitu ya, bisa engage dengan audiens kita. Dan tadi balik lagi, semakin kita engage, maka semakin mereka berpotensi untuk bercerita kepada kita. Sebagai contoh gitu ya, semenjak saya menerapkan inspiring story di kelas saya, maka pada saat sesi Q&A di akhir kelas, lebih banyak mereka yang bercerita. Misalnya, ada yang bertanya gitu ya, Bu, bagaimana jika saya punya bisnis bukan perusahaan besar, lalu bagaimana meningkatkan bisnis gitu ya. Itu tidak akan terjadi kalau sebelumnya mungkin dia tidak pernah bercerita tentang kegagalan bisnisnya di awal kelas gitu ya. Jadi biasanya di awal kelas tuh mereka cerita dulu gitu ya. Bu, saya ini sudah merintis wirausaha produk X dan lalala. Nah, baru di akhir kelas yang relate dengan materi dia bertanya gitu ya. Nah, ini adalah communication is about engaging people. Kita berusaha mendengarkan mereka dengan masuk ke dunia mereka. Mencari tahu apa sih kebutuhan mereka. Bisa juga biasanya ada aplikasi gitu ya sekarang yang sudah bisa digunakan untuk teman-teman kemudian survei dulu gitu ya, by phone misalnya. Oke, teman-teman boleh buka situs gitu ya. Kemudian tulis apa yang kalian pikirkan dan apa yang kalian harapkan dari acara ini. Nah, itu sangat amat membantu gitu ya bagi seorang public speaker untuk tahu oh inilah adalah ekspektasi. Sehingga materi yang mungkin sudah disiapkan 100% gitu ya bisa dirubah 5 sampai 10% untuk memenuhi ekspektasi audiens gitu ya. Kemudian yang terakhir gitu ya, engage with non-verbal communication gitu ya. Dengan tatapan mata kita juga bisa memiliki kedekatan yang baik gitu ya. Supaya kita bisa mendengar mereka, supaya kita bisa merasakan mereka. Jangan lupa gitu ya,
Don't forget to use smiling voice and work with your heart gitu ya. Nah ini bagi saya adalah hal yang sangat penting karena kita sering lupa bahwasannya public speaking itu adalah bicara, bicara, bicara. Padahal engage with audience is the key. Jadi kalau kita sudah bisa terhubung dengan audiens, kita tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi masalah mereka. Nah disitulah kita akan bisa memberikan pesan yang mengena dan juga bermanfaat bagi mereka. Jadi, yang paling penting dari materi kita hari ini adalah coba deh teman-teman latihan untuk mendengarkan, latihan untuk bisa merasakan, berempati, gitu ya, menerima keluhan. Coba berpura-pura gitu ya sebagai seorang konsultan. Baik, apa yang bisa saya bantu hari ini gitu ya. Biarkan mereka mengeluarkan segala kebutuhan mereka. Kita melatih daya pendengaran kita. Jangan terlalu cepat untuk merespon, but understand people gitu ya. Itu adalah kuncinya sehingga saya rasa di video kali ini teman-teman pasti sudah paham dan mulailah dari hari ini gitu ya untuk mendengarkan ayah kita, ibu kita, suami kita, istri kita, anak kita, belajar menjadi seorang pendengar yang baik sehingga teman-teman dapat tercipta menjadi pribadi, yakni seorang pembicara yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.